Assalamualaikum. Duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Yang hari ini yang nggak masuk siapa? Nihil. Hadir semua? Hadir, oke. Masih pada semangat? Masih pada semangat? Gimana kalau kita ice breaking dulu? Mau nggak? Oke. Jadi ice breakingnya itu tepuk semangat dang ding dung. Paham ya? Mau dimulai nggak? Apa mau coba dulu? Coba dulu. Oke. Tepuk semangat dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, mau dicoba lagi? Satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha nyat. Aha aha semangat. Oke, semangat semua ya. Oke, ada yang tahu nggak materi kita materi lainan kita pada pagi hari ini? Nggak ada yang tahu ya. Oke, kita buka dulu ya. Nah. Nah, kelihatan ya. Jadi materi kita hari ini yaitu raih kesuksesanmu dan atasi kegagalanmu ya. Nah, sebelumnya kemarin Ibu udah ngikutin BIMTEK selama 4 hari. Nah, di sini Ibu mau mengenalkan 7 jurus. Yang pertama itu kenali potensi, yang kedua itu kelola emosi, yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi, yang keempat itu jaga konsistensi, yang kelima itu jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh itu menata situasi. Nah, di sini sebelum kita lanjut, di sini Ibu punya jingle 7 jurus BK hebat. Mau dengar? Mau disetel? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Sama-sama ya. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi,
Jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Nah, jadi ini ya jingle 7 jurus BK hebat. Ada berapa jurus kita? Ada 7. Oke, tapi di sini Ibu mau menjelaskan jurus yang ketiga apa? Betul. Ada yang tahu resiliensi itu apa? Iya, apa? Betul. Oke, mau lanjut? Lanjut ya. Jadi di sini Ibu mengambil tema Jadi di sini Ibu mau ngambil tema apa? Oke, jadi tujuan dari layanan kita itu kalian kalian ini kan adalah siswa ya, mampu menganalisis kesuksesan dan kegagalan. Yang kedua, mampu membiasakan diri untuk bersikap optimis. Nah, yang ketiga, mampu memahami atau mengambil keputusan untuk mencapai kesuksesan. Oke, lanjut ya. Nah, siapa nih yang pernah mengalami kegagalan? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Oke. Jadi di sini Ibu punya game. Nah, gamenya itu ada playing card atau kartu. Pernah bermain kartu seperti ini? Pernah apa belum? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Nah, jadi sebelum Ibu bagikan, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dalam permainan game ini. Nah, sebelum Ibu bagikan, Ibu mau bagi kelompok dulu, ya. Kelompoknya, gimana kalau kelompoknya satu barisan itu satu kelompok? Setuju nggak? Setuju. Kira-kira ada yang nggak setuju nggak? Kalau misalnya ada yang nggak setuju, Ibu kasih waktu selama 2 menit untuk tuker. Setuju, setuju. Gimana? Udah pada siap belum? Sudah siap bermain game? Sudah pada siap? Oke. Jadi nanti dalam permainan ini satu kelompok akan memberdirikan sebuah menara. Nah, di sini Ibu kasih sebuah kekuatannya untuk memberdirikan sebuah menara. Tapi Ibu minta dalam satu kelompok itu ada satu perusuhnya atau angin ributnya untuk mengganggu ketika menara yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian itu kalian ganggu. Kemudian nanti Ibu akan memberikan 2 kali kesempatan. Paham? Oke. Mau Ibu bagi sekarang apa nanti? Sekarang. Oke, Ibu bagi ya. Ini kelompok 1A. Ini kelompok 2B. Yang ini kelompok 3C. Oke.
Yang ini kelompok 4D. Oke, kartunya sudah dipegang semua? Sudah? Sudah? Nah, jadi Ibu minta semuanya bekerja sama ya. Tidak ada yang tidak bekerja. Paham ya? Oke, kita sepakatin dulu waktunya, oke? Ibu kasih waktu selama 10 menit. Jadi sekarang kan jam 8.37 ya. Berarti sampai jam 8 berapa tuh? 42. 42 apa? 47 ya. 47 ya. 8.47 ya. Oke, mulai kerja sekarang. Ayo, 3 2 1. Oke. Gimana tentukan meja yang akan kalian buat? Waktu berjalan ya Nak ya selama 10 menit. Oke. Harus bisa berdiri menaranya. Oke, sudah ada yang berdiri belum? Coba Ibu lihat, maaf. Udah ada yang berdiri belum? Iya. Waktu berjalan ya Nak ya. 8.47 ya kita selesai. Ya. Ya nanti setelah menara sudah jadi. Oke. Ada yang udah berdiri belum menaranya? Ayo, kita berdirikan sebuah menara. Waktu berjalan ya Nak ya. Coba Ibu lihat. Wow, Masya Allah. Kelompok 3C udah berdiri belum? Oke. Ada yang udah berdiri? Dah. Waktu berjalan ya. 7 menit lagi ya. Ya, 7 menit lagi. Kelompok 1A mana nih? Udah berdiri belum? Belum. Ayo. Ini kelompok 2B ya? Mana udah berdiri belum? Masya Allah. Kelompok 3C udah berdiri belum? Mana coba lihat. Oh iya, Masya Allah. Kelompok 4D kayaknya anteng-anteng aja. Coba Ibu lihat, permisi. Nah. Ayo, ayo. Oke. Buatlah menara setinggi-tingginya ya. Waktu berjalan ya.
Waktunya 10 menit. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya. Ayo kelompok 1A, semangat, semangat, semangat. Wih, kelompok 2B nih udah tinggi. Kelompok 4D kayaknya anteng banget ya dari tadi ya. Kalem, kalem. Tenang. Oke. Ini 3C, coba Ibu mau lihat. Masya Allah. Ya, harus berdiri, gimana caranya? Ada yang udah berdiri? Udah. Waktunya berjalan. 4 menit lagi ya. Ya, 4 menit lagi, 4 menit. Coba. Enggak dong. Coba Ibu keliling. Ayo, ayo. Wih, 1A udah tahu triknya ini kayaknya. 2B ya kelompoknya. 2B ya, iya salah, 2B. 1A gimana 1A? Masih pada semangat? Semangat? Waktu berjalan ya. 2 menit lagi, 2 menit. Begitu waktu sudah habis, silakan duduk. Kenapa tuh? Kenapa? Oh, terjatuh. Waktu 2 menit lagi ya. Kalau waktunya sudah habis, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke. Waktu berjalan tinggal tersisa 2 menit. Ya, pokoknya waktunya tinggal 2 menit lagi ya. 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 Udah ya, waktu habis. Ya, duduk aja, duduk. Ada yang udah berdiri? Waktu tinggal 1 menit ya, udah mau habis nih. Waktu udah habis ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya, udah. Semuanya lepas, udah ya, udah. Semua kembali ke tempatnya masing-masing, oke? Udah ya nak, udah. Oke. Oke, udah. Nah, duduk ya tempatnya masing-masing ya. Ibu mau tanya dulu nih,
Dari kelompok 1A, bagaimana perasaannya pertama kali muncul? Yang pertama kali muncul. Tegang, harus kesabarannya Tegang. tegang. Tegangnya kenapa? Karena ininya lumayan susah. Lumayan susah. Apa yang dirasain? Harus banyak sabarnya. Banyak sabarnya. Ada lagi dari kelompok ini yang mau menambahkan? Hah? Cukup? Ibu mau tanya dari kelompok 2B, gimana perasaannya pertama kali yang muncul dalam benak kalian? Konsentrasi. Konsentrasi, oke. Gimana? Bekerja sama. Ini rasa penasaran sama menaranya pada tinggi gimana? Rasa penasaran kalau menaranya udah tinggi tiba-tiba rubuh. Ada lagi yang mau nambahin? Fokus. Ada lagi? Kolaborasi. Kolaborasi. Oke, dari kelompok 3C gimana perasaan yang pertama kali muncul? Hah? Sabar, Bu. Sabar. Terus nervous. Terus gemeter. Terus Butuh kerjasama. butuh kerjasama. Tadi tenang. Oke, ada lagi? Pas jatuh tuh kayak ada rasa jengkel gitu. Jengkel. Jengkelnya kayak mana? Harus ulang lagi. Iya. Kalau dari kelompok 4D gimana perasaan yang pertama kali muncul? Iya. Tegang banget. Kesel. Terus Gitu ya, Bu, kalau nggak sabar. Iya. Terus gimana lagi ya? Sama, Bu, harusan saya kena angin. Oh, kena angin. Panik. tapi yang paling penting kerjasamanya sih, Bu. Kerjasamanya yang paling penting. Oke. Gimana kalau misalnya ibu kasih satu kali kesempatan lagi, tapi dalam waktu 5 menit menara itu harus berdiri. Kalian kan udah tahu ya celahnya di mana. 3, 2, 1. Lima menit ya. Ya, waktunya 5 menit ya. Ya. Ibu kasih waktu kesempatan 5 menit. Delapan, 5, 3 udah selesai ya. Yo, ibu kasih waktu 5 menit harus berdiri. Oke, ibu kasih waktu. Bagaimana kesempatan yang kedua ya, supaya kalian bisa memberdirikan sebuah menara. Oke, gimana kelompoknya Raya? Masih pada sabar? Masih pada semangat? Mana semangatnya? Oke, semangat ya. Kalau kelompok 3C gimana? Masih pada semangat? Masih pada penasaran? Oke, lanjut ya. Terus ibu mau ngecek di kelompok 2B. Tadi katanya sudah pernah berdiri tapi rubuh ya? Masih penasaran nggak? Masih. Apa yang buat penasaran? Gimana cara biar tinggi? Gimana caranya biar tinggi? Oke, lanjut ya. Kalau dari kelompok 1A gimana? Tadi udah tinggi, Bu, cuman jatuh lagi. Jadi kita memiliki kesabaran harus ekstra. Kesabaran harus ekstra, Masya Allah. Gimana perasaan Aura? Aduh, Bu, sangat tegang sekali. Sangat tegang. Apa yang buat tegang? Teman-temannya tegang nggak? Tegang, oke. Waktu berjalan ya, 3 menit lagi. Udah? Belum? Oke. Udah? Udah belum? Waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit berarti 120 detik gak sih? Ya kan? Ya, lanjut. Udah? Udah?
Waktunya tinggal 2 menit. Sudah, ada yang sudah selesai? Udah? Udah ya, 1 menit lagi. Ya udah, 1 menit lagi. Udah? Udah ya? Belum? Udah? Sampai sini aku taruhnya. Udah? Udah ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeng jeng. Kembali ke tempat. Yuk, balik. Awas, balik. Mana kita tunjukin menaranya, balik. Udah ya? Udah ya? Udah. Udah ya? Udah, balik. Ya udah nggak apa, balik. Balik ke tempatnya masing-masing ya, balik. Oke, balik ya. Udah semua, udah berdiri. Menara mana yang paling tinggi? Kelompok ini berapa tingkat? Kelompok ini? 1, 2, 3, 4. Kelompok ini? 5, Bu. Mana? 1, 2, 3. Kelompok ini berapa? 4. Berarti 4. Beri aplaus yang paling tinggi. Oke. Bentar. Setelah mengulangi untuk yang kedua kalinya, bagaimana perasaannya dari kelompok 1A? Kan tadi pernah gagal nih, Ibu kasih kesempatan yang kedua kali. Gimana perasaan kelompoknya Aura? Senang sih Bu, walaupun tadinya jatuh terus, tapi karena kebersamaan jadinya tinggi lagi. Masya Allah, beri aplaus untuk kelompok 1A. Oke, dari kelompok 2B gimana perasaannya? Puas. Oke, puas. Lebih tahu lagi kesalahannya di mana, lebih teliti, terus bisa lebih urut lagi. Terus ini lebih Konsentrasinya full banget. Terus? sama timnya juga lebih Makin solid. Iya, ada lagi mau nambahin? Cukup? Oke, kalau dari kelompok 3C gimana setelah Ibu berikan kesempatan kedua? Senang Bu, karena ada kesempatan baru. Heeh. Kita jadi lebih belajar dari masa lalu ya. Iya. Karena cara mendirikannya lebih baik gitu. Kan soalnya yang tadi kan kayak gimana? Oh, gini belum ada pondasinya. Iya, sekarang Jadi lebih tahu solusinya ada ya. Sudah menemukan jalan keluarnya. Oke, good job, beri aplaus. Dari kelompok 4D gimana Raya? Gimana? belajar dari kesalahan Bu, jadi lebih kokoh lagi, kan sebelumnya kurang. Lebih konsen. Terus lebih happy, kolaborasinya kerasa. Iya, oke. Beri aplaus untuk kelompok 4D. Oke. Jadi di sini ada nggak nih pengalaman dalam kehidupan nyata ketika kalian pernah down atau pernah terjatuh bangkit kembali gitu? Pernah nggak? Nah, pernah ya. Makanya di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Udah. Bentar ya. Nah, nanti dalam video ini kita simak bareng-bareng ya. Oke, kita simak.
hari ini mungkin lo baru merasakan yang namanya kegagalan, entah itu gagal menyelesaikan skripsi, gagal interview, gagal komunikasi PTN, gagal bikin bisnis, gagal CPNS, dan lain sebagainya. Mungkin juga lo gagal melakukan lo sedih, dan itu harus juga ke self esteem lo, kepercayaan diri lo, keyakinan akan kemampuan lo, dan pada akhirnya semua itu bikin kawan-kawan. Di video ini gue bakal kasih tahu opini gue tentang hal yang bisa kita lakuin pas kita ngerasa bahwa diri kita itu gagal. Tonton video sampai habis biar lo dapet keseluruhan ide yang pengen gue bahas hari ini. Well, kalau gagal, sebenarnya reaksi yang sewajarnya terjadi pada diri kita adalah kita akan merasa sedih. Nah, saat kita sedih, nggak jarang orang-orang akan mendorong kita buat positive thinking, untuk terus semangat dan untuk terus berjuang. Padahal sebenarnya melepaskan kesedihan dan kemarahan sendiri itu penting. Merasa emosi negatif itu diperlukan untuk pelepasan dari diri negatif. Saran untuk selalu positif memang nggak salah-salah banget, tapi gak dulu juga. Gak apa-apa kok untuk merasa sedih selama beberapa waktu. Yang penting adalah jangan berlarut-larut. Kalau mau nangis ya nangis aja nih. Kalau mau marah juga ya pasti aja. Tapi jangan lupa untuk selalu kasih deadline. Jangan kelamaan. Karena merasakan emosi negatif memang nggak salah. Tapi kita harus sadar juga bahwa sedih terus-terusan juga nggak baik gitu. Ingat bahwa kesedihan yang terlalu lama gak bakalan membawa lo menuju ke level selanjutnya dalam kehidupan. Kalau lo gak bisa move on, ya hidup lo bakal stuck di situ-situ aja. So, pelajaran pertama adalah gak apa-apa sedih, tapi jangan berlarut-larut. Nah, rasa sedih kan udah tuh. Lo juga udah sadar bahwa rasa sedih itu gak boleh berlarut-larut. Habis itu harus ngapain? Selanjutnya, ketika lo merasa gagal, cobalah untuk gak selalu melihat ke atas. Sesekali, lihatlah juga ke samping atau ke bawah. Jangan lo bandingin diri lo sama orang yang sukses doang, tapi bandingin juga diri lo sama orang yang mengalami hal yang sama dengan lo, itu ke samping. Dan bandingin juga diri lo sama orang yang gak seberuntung lo, itu ke bawah. Gak apa-apa kok sesekali membandingin diri kita dengan orang yang gak lebih beruntung daripada kita. Karena terus-terusan melihat ke atas sudah gak baik buat kesehatan mental lo. Ini juga berguna agar kita menyadari betapa beruntungnya kita di dunia ini. Mungkin saat ini lo gagal SBMPTN atau lo gak ada wawancara kerja, tapi harusnya ada tuh orang yang sama sekali gak bisa ikut SBMPTN karena mungkin gak diizinin waktunya atau karena gak punya duit buat daftar. Atau ada juga orang yang gak bisa melamar kerja karena gak punya pendidikan setinggi lo. Intinya sadari aja bahwa masih banyak hal yang bisa lo syukuri dan lo pikirkan selain kegagalan lo. Dari sini juga lo bisa lebih aware bahwa waktu tiap orang tuh beda-beda. Ada yang sukses sekarang, ada yang nanti, dan mungkin ada yang udah duluan sukses dari awal. Mungkin lo udah tua kalau gue ceritain kisah sukses yang terjadi di luar sana. Kayak kisah J.K. Rowling yang draft Harry Potter yang ditolak berkali-kali, atau cerita founder KFC yang baru bikin KFC dan sukses baru di usia 20-an, atau pemilik franchise McDonald yang umurnya udah tua pas dia udah bikin itu. Tapi ya meskipun narasi ini selalu digaungkan terus-terusan dan mungkin bikin beberapa dari kamu atau lo percaya narasi kayak gitu, karena supaya lo sadar ya usia lo kan masih muda, gagal di waktu segini mungkin gak bakal ngaruh dan lo pikirin lagi nantinya pas lo sukses lagi. Dulu gue juga pernah gagal masuk SMA 3 Bandung, SMA sampai 3 Bandung, tapi apakah lo menyesal itu sekarang? Ya juga, mungkin dulu gue sedih, tapi dengan gagal masuk sana, gue jadi sadar bahwa gue mesti berusaha lagi. Akhirnya kegagalan itu malah bikin gue masuk ke SMA 4. Ya dulu gak bagus-bagus amat sih, tapi dari sana gue jadi belajar lebih keras. Akhirnya masuk UI, bahkan sampai jadi ketua di fakultas di sana, dan akhirnya bikin saya mengikuti. Karena gue sedih pas gagal, ya iya dulu gue sedih. Gue merasa kemampuan gue itu cukup banget yang bisa masuk ke SMA itu dulu. Tapi sekarang, apakah gue masih mikirin hal itu? Enggak, gue udah move on. Justru gue malah jadi bisa bersyukur dan connecting the dots sekarang dari cerita kedua dulu. Kalau gue gak gagal masuk SMA 3 dulu, mungkin jalan hidup gue bakal berbeda dengan sekarang. Mungkin gue gak bakal ada di sini dan kalian gak bakal nonton gue sekarang. Itu sih, intinya gini. Kalau Steve Jobs, lo tuh cuma bisa connect the dots dari backwards. Lo cuma bisa connecting kejadian dan kegagalan yang udah pernah lo alami, itu looking backwards. Alias lo cuma bisa lihat ke belakang. Lo gak akan bisa melihat ke depan sambil connecting the dots. Jadi saran terakhir dari gue adalah you have to believe in something. Lo harus percaya sesuatu. Entah itu jalan Tuhan, kemudian Allah, atau idealisme yang lo pegang. Apapun itu, lo harus percaya sama sesuatu. Karena ketika lo percaya sama takdir, percaya sama masa depan lo, mau sekerja apapun yang lo lalui, intinya lo akan connect dots nanti. Karena lo udah percaya bahwa apapun jalan yang lo lalui adalah jalan yang terbaik. Sekerja apapun itu dan sebanyak apapun kegagalan. Jadi kalau gue rangkum, kalau gagal, gak apa-apa lo merasa sedih dan marah, terima aja musuh lo, jangan ditahan. Karena gak baik kalau ditahan, tapi jangan galau-galau juga. Lo tetap mesti usaha keras biar dapat kegagalan. Yang terakhir, lo harus percaya sama sesuatu.
itu takdir atau idealisme, supaya lo bisa kuat menghadapi kegagalan-kegagalan lain yang ada di depan lo, dan supaya lo bisa connecting dengan yakin nanti ketika lo udah sampai di depan gitu. Kalau sampai ini lo bisa klik profil ini dan lo bisa coba browsing lagi di sana, karena banyak video lainnya juga yang udah kita siapin buat. Oke, di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak nih dari video yang sudah Ibu tayangkan dari kelompok 1A? Iya, Aurel. Gimana, Rel? Kalau dari video yang kita tonton tadi tuh, artinya kita tuh tidak boleh menyerah. Pastikan dalam hidup tuh ada rintangan, ada saatnya kita gagal, kita jatuh. Gak apa-apa kok sedih, gak apa-apa kok kita kecewa, kita marah. Asalkan tuh kita tidak terpuruk, kita mampu mengelola emosi dengan baik dan lebih baik lagi. Jadi kegagalan itu adalah sebuah proses dalam hidup kita, yang dimana ketika proses berarti kita mencoba. Daripada kita tidak pernah gagal sama sekali, ya berarti kita tidak akan belajar dari kesalahan sebelumnya. Oke, beri aplaus untuk Aurel. Oke, good job ya jawabannya. Ada lagi yang mau menyimpulkan dari kelompok 2B? Ya Bu, jadi dari video yang kita tonton tadi itu kesimpulannya yang pertama, boleh sedih tapi jangan berlarut-larut. Juga jangan selalu ngeliat ke atas, tapi juga ngeliat ke samping atau ke belakang. Oke. Terus di usia muda, gagal di usia muda tuh bukan berarti kegagalan yang berarti banget. Jadi kalau kita gagal di usia muda tuh kita diharapkan untuk bangkit lagi. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2B. Kelompok 3C gimana? Yang bisa menyimpulkan dari video ini? Kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Kita masih punya kesempatan lain di usia muda ini, karena kan banyak contoh-contohnya yang sudah sukses, yang baru sukses di usia tua. Terus itu kita lebih berusaha lagi ketika gagal. Lebih bekerja keras lagi. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3C. Kelompok 4D gimana menyimpulkan dari video yang sudah Ibu tayangkan? Sama ya, tadi sama kayak mereka semua, cuma kita itu ternyata harus percaya kalau kesempatan tuh nggak cuma sekali, bahwa kesempatan selalu ada datang lagi. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4D. Jadi di sini Ibu mau nambahin materinya ya. Nah, don't be afraid yang artinya jangan takut. Keberhasilan dan kegagalan itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Semua orang ingin sukses, tapi sayangnya tidak semua berani membayarnya dengan kegagalan. Nih, di sini ada pepatah. Pepatah mengatakan, never let them never. Yang artinya lebih baik terlambat melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Sebab orang yang tidak berbuat apa-apa tentu tidak pernah mengalami kegagalan, apalagi Iya, jadi kita belum mencoba tapi kita udah takut gagal. Gimana kita mau sukses kalau kita aja nggak pernah mencoba ya? Nah, nih di sini ada 7 strategi kesuksesan. Yang pertama, strategi kesuksesan dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, buat rencana yang efektif. Nah, yang ketiga, kelola waktu dengan bijak. Yang keempat, kembangkan kemampuan analitis atau berani mengambil keputusan. Nah, yang kelima, jaga motivasi dan semangat. Keenam, kembangkan keterampilan komunikasi. Nah, yang ketujuh, evaluasi dan perbaiki diri. Kayak contohnya tadi dalam permainan game yang Ibu kasih tadi kan, udah dikasih 2 kali kesempatan. Nah, kesempatan yang kedua kali itu untuk mengevaluasi bagaimana caranya, bagaimana solusinya gitu ya. Nah, di sini ada cara menghadapi kegagalan. Kegagalan bukanlah sesuatu yang dapat dihindarkan. Nah, kegagalan hanya sementara dan bisa diubah. Nah, yang selanjutnya, kegagalan memberi banyak pelajaran. Bener nggak? Bener. Terus belajar untuk tidak takut gagal. Terus fokus pada kekuatan diri. Fokus nih apa yang ada di diri kita. Kemudian bangkit kembali setelah jatuh. Nah, di sini kita menumbuhkan resiliensi.
Iya, kayak contohnya tadi ketika kalian memberdirikan sebuah menara, bangkit lagi karena udah ada kesempatan yang kedua. Oke, di sini Ibu mau minta satu siswa untuk menyimpulkan dari kegiatan awal sampai akhir. Ada yang mau menyimpulkan? Alisa mungkin Dari mau berdiri apa mau di sini aja? Oke, di sini aja. Gimana? Jadi kita tuh bisa lebih tahu lagi kalau misalnya kita mengalami kegagalan itu jangan langsung merasa gagal, tapi tetap terus mencoba. Terus juga belajar dari kekompakan tim. Eh, ke- kekompakan tim. Terus Belajar dari kesalahan belajar gitu dari ya. kesalahan. Oke, beri aplaus untuk Alisa. Oke, mungkin Aurel akan merefleksikan hasil kegiatan kita hari ini. Kalau kegiatan kita hari ini mulai dari susun kartu, semangat kita pagi tadi, menurut aku tuh kayak oh ternyata dari setiap kegiatan kayak misalnya susun kartu kita jadi tahu apa sih gimana sih caranya biar kita nggak gagal lagi, gimana sih biar jadi kita lebih sabar kalau emosi dengan baik, atau mungkin kita jadi ada rasa penasaran yang muncul dengan berdirinya menara ini kan kita pengen tahu oh ternyata kalau udah tinggi tuh seperti ini kayak gitu. Oke, Terus kalau dari video yang tadi tuh kita bisa ambil banyak pembelajaran bahwa sebenarnya kegagalan tuh bukan akhir. bukan dari akhir dari segalanya. Bener ya, tepuk tangan untuk Aurel. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Nah, di sini Ibu ada motivasi. Nah, orang sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang selalu bangkit setelah gagal. Jangan pernah berhenti mencoba meskipun kita selalu gagal. Nah, di sini hidup berawal dari mimpi. Jatuh, bangun lagi. Kalah, coba lagi. Gagal, bangkit lagi. Apa? Iya, never give up. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, tadi sudah disimpulkan, tadi sudah direfleksikan untuk tindak lanjut kita nanti di minggu depan ya. Oke, semua kartunya itu disusun lagi, ya dirubuhkan lagi. Oke, oke. Coba ditiup pakai tangan, rubuh nggak? Oke, udah, susun lagi ya. Udah, susun lagi kartunya. Udah semua? Ya udah, nanti aja bersih-bersihnya nggak apa-apa. Yang penting udah disusun lagi ya. Oke, untuk evaluasi hasil kita pada pagi hari ini, nanti Ibu akan mengirimkan Google Form-nya ke ketua kelas pada Gestari ya. Nanti Gestari menge-share ke teman-temannya. Oke, karena waktu kita di sini cuma 45 menit, jadi Ibu cukupkan ya. Tadi karena diawali dengan berdoa, maka diakhiri dengan berdoa. Ayo ketua kelas dipimpin, Nak. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak Ibu. Gimana perasaannya, happy nggak? Oke, happy. Beri aplaus untuk kita semua.